penyebaran budaya positif yang akan saya sampaikan. Sebelumnya kita isi dulu ya ibu-ibu ya. Boleh? Ibu-ibu pernah dengar atau pernah lihat iklan apa yang ada nabahnya? Yang ada susu berbang ya. Nah, yang ibu hafalkan itu susu itu sapi ya, dari sapi ya. Susu sapi, terus ada apanya naga
miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan salah membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang menjadi miskonsepsi saat ini ya, yang kebanyakan yang menggunakan ini. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi sebagai manusia kita tentunya mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ya, yang harus kita penuhi. Nah, begitu juga ini kebutuhan dasar disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakininya. Nah, selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik, imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah tujuan dari kita sebagai pendidik. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sesuai dengan profil Pancasila. Kalau ini IBO Primary Years Program PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ini keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Nah, jadi di sini masih ada perbedaan ya antara tiga kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Semuanya tentu ibu bapak mempunyai kebutuhan ini kan, termasuk ya. Ada bertahan hidup, itu kan penting seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Penguasaan, harga diri. Nah, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, jadi tertawa itu kebutuhannya bagus. Kita itu harus banyak ketawa, awet muda. Itu ya. Dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan
kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Dan keterampilannya Perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukum, untuk mendapatkan imbalan. Ini motivasi ekstrinsik atau dari luar ya. Ya, kalau ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, termasuk motivasi intrinsik yang berasal dari diri kita sendiri. Selanjutnya, ini ada hukuman konsekuensi restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tersendiri. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Nah, nanti ibu bapak bisa melihat kita itu sudah sampai mana itu. Sebagai penghukumkah, membuat merasa bersalahkah, temankah, pemantau, atau manajer bagi murid-murid bapak dan ibu semuanya. Nanti ibu-ibu bisa memposisikan ibu-ibu sudah sampai mana gitu posisinya. Nah, di sini contoh penerapan 5 kontrol guru. Nah, ini kita sebagai penghukum, hormat terhadap bendera selama 1 jam. Boleh tidak seperti itu, Bu, Bapak? Nah, makanya dari itu penghukuman seperti ini harus sudah ditiadakan. Iya, tujuannya akan membuat anak itu bukannya jerak, justru akan semakin bandel ya. Kadang dendam, bukannya memperbaiki diri, justru akan semakin brutal seperti itu. Ini penghukuman contohnya seperti ini. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, seperti ini juga tidak boleh ya. Justru akan membuat anak itu merasa bersalah terus. Bukannya mau memperbaiki, justru mempunyai perasaan bersalah gitu seterusnya. Karena ibu bapak guru sudah berkata seperti ini. Ini contohnya. Yang kedua, selanjutnya teman. Nah, ini ibu bapak guru memposisikan sebagai teman kepada muridnya. Seperti ini contoh perkataannya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini memposisikan ibu itu sebagai teman kepada murid-murid ibu bapak. Selanjutnya, sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, ini memposisikan ibu bapak itu sebagai pemantau bagi murid ibu bapak. Selanjutnya yang terakhir, manajer. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, mungkin ibu bapak dari 5 pemaparan tadi bisa lebih jelas mana yang harus dilakukan ibu bapak terhadap murid-murid ibu bapak. Seperti itu. Ini 5 teori posisi kontrol guru. Nah, ini posisi kontrol. Apakah saya sangat kecewa sekali
kontrol apakah? Aku tidak pernah mendapat nilai. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti masuk ke mana? Membuat merasa bersalah ya. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Mungkin ibu bapak nanti akan lebih paham harus bagaimana dan harus mengatakan apa kepada murid ibu bapak semuanya itu. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu yang dibuat dari kesadaran anak atau kesadaran peserta didik. Nah, keyakinan kelas ini dibuat atas kerjasama dan keputusan yang murid dan guru yang ada di kelas. Nah, jadi dibuatnya dari keyakinan. Kalau peraturan biasanya kan sudah tetap ya secara umum, kadang terikat. Nah, kalau keyakinan kelas ini tidak. Jadi apa yang diinginkan murid diungkapkan, atau mungkin bisa gini, apa sih impian kalian yang kalian impikan di kelas ini? Nanti anak-anak akan menuliskan. Nah, nanti anak-anak akan menuliskan impian dari mereka. Setelah itu ibu bapak dapat menyimpulkan dari apa yang dituliskan oleh anak-anak. Nah, baru nanti di situ kita beri kesimpulan. Nah, nanti dibuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifatnya tidak usah panjang-panjang, jadi harus sedikit biar mudah diingat oleh anak-anak. Dan juga jangan ada kalimat negatif. Jadi kalimat negatifnya bisa diubah menjadi kalimat positif. Misalnya dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas, janganlah terlambat datang ke kelas. Nah, itu kan ada kata jangan, berarti negatif ya. Bisa diubah ke positif, berarti datang tepat waktu. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti diharapkan ibu bapak dapat membuat keyakinan kelas ya, tiap kelasnya. Nanti dipampang di tiap kelasnya. Di tiap kelasnya. Ini peraturan dan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya sudah buat di kelas 3. Jadi bisa pakai kertas post-it gitu. Nanti ditulis, ditempel-tempel. Nanti ini tiap anak itu berbeda. Nah, setelah ini baru nanti ditanda tangan di bawahnya setelah disepakati, setelah disetujui oleh semua murid yang ada di kelas, ditanda tangan. Nah, nanti anak-anak kalau misalkan melakukan kesalahan, kan ini sudah ada keyakinan yang dibuat. Nah, otomatis anak-anak akan sadar, oh saya ini melakukan ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nanti ada konsekuensinya seperti apa. Itu untuk tujuannya untuk menjaga kenyamanan, ketertiban di kelas. Nah, nanti bisa juga pas semester selanjutnya tidak menggunakan keyakinan kelas ini lagi, bisa dibuat lagi kalau misalnya belum relevan, misalnya perlu diganti, perlu diubah, bisa. Jadi ini sifatnya tidak terikat seperti peraturan sekolah, sudah baku seperti itu. Kalau keyakinan kelas ini, gimana keyakinan anak, perasaan anak, keinginan anak, yang diimpikan, yang diinginkan oleh anak, seperti itu. Nah, sekarang kita ke segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, apabila ada anak yang melakukan salah itu, kita menggunakan 3 tingkatan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setelah itu, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ini tiga segitiga restitusi atau 3
3 langkah untuk memecahkan permasalahan yang anak lakukan. Kesalahan bisa yang anak lakukan. Nah, ini contohnya menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Nanti kita itu memanggil anak yang melakukan kesalahannya itu, diusahakan kalau kita itu menegurnya jangan di depan temannya. Bisa kita panggil ke ruangan khusus. Nah, pertama kita menstabilkan dulu identitasnya, kesalahan yang mereka perbuat. Nah, ini bisa kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Dan kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Nah, itu jadi tidak menyalahkan, tidak langsung menyalahkan. Selanjutnya, memvalidasi. Nah, yang kedua, memvalidasi permasalahannya. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhannya. Ini kata-kata contoh kata-kata yang ibu bisa kemukakan ke anak yang salah itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Berarti memvalidasi itu bisa juga dikatakan mencari alasan atau mengetahui alasan dari kenapa anak itu bisa melakukan seperti itu. Kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Nah, ini bisa ibu bapak tanyakan ke anak kalau misalnya anak sudah mengungkapkan alasannya. Nah, ibu bisa menanyakan kepada anak, apakah keyakinan kelas kita? Sehingga anak itu sadar, oh iya ya, saya tuh sudah melanggar keyakinan kelas seperti ini. Karena saya sudah melakukan ini, melanggar peraturan atau keyakinan kelas. Yang selanjutnya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi anak itu akan berpikir sendiri karena kita sudah menyadarkan anak tersebut, sehingga anak itu, oh iya bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas ini. Nah, dengan sendirinya tidak usah kita paksa, justru anak sadar sendiri gitu ya. Jadi tidak ada rasa menyalahkan, disalahkan. Nah, selanjutnya suatu alasan tertentu dan salah telah divalidasi dan identitas substantif tertentu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah itu. Kata atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara efektif. Dan pemikirannya telah bergeser ke kelas yang ideal atau dituju dari pihak yang lebih. Nah, ibu permasalahan tersebut pribadi dan guru hebat. ini ada contoh penerapan
kita pikirkan. Tindakan kamu itu sesuai dengan ini ke tingkat ketiga menanyakan keyakinan. Menurut keyakinan kamu apa yang sudah kamu langgar? Iya, betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Jadi kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang kamu akan lakukan apabila kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaikinya? Apa yang akan kamu perbaiki dari masalah ini? Ya, tepat sekali. Berkurang tindakan kamu alias tetap semangat ya. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Nah, ini contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi ibu bapak nanti bisa juga menerapkan segitiga restitusi di kelasnya masing-masing apabila ada murid yang melakukan kesalahan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ilmunya ya ibu bapak. Yang pertama tadi membuat keyakinan kelas, yang kedua ini restitusi, segitiga restitusi. SDking dulu ya ibu bapak, SDking dulu. Coba kalau pagi tepuk 1 ya, kalau siang 2, kalau sore 3, kalau malam iya tidur benar seperti ini. Nah siap ya presentasi ya, siap. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, malam. Ternyata sudah siap semakin tidak konsentrasi. Sekali lagi ya ibu bapak, sekali lagi. Pagi, malam, malam, pagi, siang, malam. Alhamdulillah. Iya. Mau bertanya atau sudah jelas? Silakan. Ada yang mau bertanya boleh. Tidak juga sudah paham berarti ya? Alhamdulillah. Oh boleh. Kalau yang kelas 1 kan tadi buat keyakinan kelas kan bisa ditulis via post-it tadi ya. Kalau kelas 1 gimana gitu? Bisa diungkapkan jadi angkat tangan gitu ya, boleh secara lisan nanti ditampung nanti dibuat keyakinan kelas ya, seperti itu boleh. Jadi medianya terserah ibu bapak mau pakai kertas, mau diungkapkan langsung tidak apa-apa. Yang penting nanti keyakinan kelasnya itu dipampang di depan kelas gitu, seperti itu. Jadi anak-anak itu tahu, oh iya saya udah mengungkapkan keyakinan kelas itu ini. Nanti pas lihat, oh iya saya kan mengungkapkan seperti itu, berarti saya tidak boleh melanggar, nanti ada konsekuensinya. Jadi bukan hukuman ya ibu bapak kalau mulai saat ini, karena hukuman itu sudah tidak harus ada ya. Ya justru kita harus membuat anak itu sadar gitu, seperti itu. Makanya pas melakukan kesalahan juga bisa menggunakan penerapan segitiga restitusi. Paham ibu-ibu udah sampai sini? Terima kasih atas kehadiran ibu bapak semuanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danul Iklima, kelas 3. Keyakinan kelas itu penting, membuat kelas ini nyaman dan tertib. Terima kasih Ibu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jini, kelas 3. Keyakinan kelas itu penting membuat kelas ini nyaman dan tertib. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.